Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berhadir pada mata kuliah hadis. Ya, tidak lupa pula sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Baiklah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Bagaimana semuanya? Lengkap? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang konsep dasar seputar hadis dan ruang lingkupnya. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Kemarin sudah mengadakan kontrak kuliah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua yaitu dengan konsep dasar seputar hadis dan ruang lingkupnya. Nah, tujuan mata kuliah kita adalah bisa dilihat ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui hadis dan ruang lingkupnya seperti pengertian hadis, pembagian hadis dari segi kuantitas, pembagian hadis dari segi kualitas, perbedaan hadis Nabi dengan hadis qudsi dan Al-Quran beserta contoh dan ciri-cirinya. Ya, sekarang pengertian hadis. Ada yang sudah tahu apa pengertian hadis? Ada yang masih ingat? Ya, secara bahasa. Hadis itu sesuatu yang mendatangkan dari Rasulullah SAW, baik perkataan beliau, perbuatan beliau maupun penerapan dari sahabat. Secara bahasa artinya sesuatu yang baru, dekat atau singkat. Ya, betul. Sesuatu yang baru, dekat atau Singkat. Ya, tadi secara istilah sudah dijelaskan oleh temannya ya, yaitu adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah terhadap sahabat ya, ketetapan terhadap sahabatnya ya di situ. Oke. Nah, di sini ada komponen hadis. Ada sanad ya, matan dan rawi. Coba siapa yang ingin menjelaskan tentang sanad? Enggak. Sanad itu adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari sahabat sampai ke kita. Contohnya? Contohnya dari Abu Hurairah. Misalnya An Abi Hurairah. kan? Anhu. Kalau matan, apa matan? Dan matan adalah redaksi hadis, Bu. Ya, redaksi hadis contohnya? Contohnya? Coba, contohnya. Man kasura kalamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu kasura faktuhu. Wa man kasura faktuhu kasura dzunubuhu. Wa man kasura dzunubuhu fannaru aula bihi. Yang selanjutnya rawi. Nah, rawi ini adalah penyampaian hadis atau peribadatan hadis baik secara lisan maupun tulisan. Nah, contohnya seperti apa biasanya? Rawi. Ya, rawi. Siapa yang mau mencontohkan? Rawi. Contohnya kayak rawahul Bukhari wa Muslim ya biasanya.
Nah, ini contohnya ada sanad, matan, dan rawi ya. Tadi sudah dibacakan oleh teman-temannya apa contoh dari sanad, matan, dan rawi. Ya, oke. Sampai di sini ada dulu yang mau ditanyakan? Ya, sebelum kita nanti ada tugas kelompok diskusi kecil ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Ya, di sini. Ya, silakan kalian bikin 4 kelompok ya. Bunda. Ya, silakan bikin kelompok dulu. Ya, silakan. Bikin 4 kelompok, temanya sudah ada di PPT ya. Ya, kelompok 1, angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, di sini ada tema-tema untuk diskusi kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1 menjelaskan dan mencari contoh tentang pembagian hadis secara kuantitas. Nah, jadi nanti kelompok ini akan mencari macam-macam hadisnya apa ya dari segi kuantitas. Ya, selanjutnya dari segi kualitas dari kelompok 2 silakan dicari pengertian dan contohnya ya. Seterusnya kelompok 3 menentukan perbedaan hadis Nabi dengan hadis qudsi. Ya, silakan dicari ya perbedaannya. Dan kelompok 4 menentukan perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya, silakan. Oke, baik. Yang pertama judulnya adalah hadis dari segi kuantitas. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang banyak. Selanjutnya hadis ahad. Nah, kabar yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya hadis ahad itu yang meriwayatkannya itu ada banyak. Nah, itu artinya. Contoh dari hadis ahad yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyajikan hasil dari presentasi ya diskusi kelompok kecilnya. Ya, silakan. Kelompok 2 silakan dibacakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait hadis dari segi kualitasnya. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil atau ingatannya itu sempurna. Sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Nah, hadis ini disebut dengan hadis yang benar, sehat, pasti dan sahih. Kira-kira sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai hadis secara kualitas. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perundingan kami tentang perbedaan hadis qudsi dengan hadis Nabi. Yang pertama dulu hadis Nabi. Hadis Nabi disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya hadis Nabi memberitakan perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan persetujuan atau takriri. Sedangkan hadis qudsi hanya memberitakan perkataan atau qauli. Dan yang terakhir hadis Nabi, lafal dan maknanya dari Nabi menurut sebagian pendapat. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya disusun oleh Nabi. Nah, itu tadi sedikit presentasi dari kami. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menunjukkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 ya, yang terakhir silakan dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini kami akan menyampaikan apa itu perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Nah, jadi untuk hadis qudsi itu, yang pertama itu tidak mengandung mukjiz atau nilai mukjizat, sehingga membacanya itu bukanlah ibadah. Yang kedua, boleh disentuh meskipun sedang berhadas. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyajikan hasil presentasinya. Nah, sekarang Ibu akan bukakan ya video pembelajaran. Nantinya silakan kalian tonton dulu. Nah, itu nanti dulu ya. Nah, demikian ya video yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kayaknya kalian sudah bisa menangkap ya apa saja pengertian dari hadis ya, ada macam-macamnya. Ya, siapa yang mau bertanya dulu? Ini ya, hubungan dari hadis dengan ilmu yang lain. Nah, hubungannya ini ada ya dengan ilmu sosiologi. Nah, kenapa jadi ada hubungannya tadi? Karena hadis ini di mata masyarakat itu akan berbeda-beda ya pemahamannya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa kayaknya nanti ada sikap toleransi ya dari semua masyarakatnya. Dia tidak ada apa? Tidak ada perselisihan ya, tidak ada perselisihan mestinya. Itu ya. Ya, silakan disimpulkan dulu ya sebelum Berdiri kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi langsung saja lah. Jadi kesimpulan dari presentasi diskusi kita pada hari ini yaitu hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Nah, hadis itu ada klasifikasi atau penggolongannya. Nah, penggolongannya tadi kan ada dua. Ada mungkin saja yang terhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kesimpulannya sudah tadi ya semuanya. Sebelum Ibu tutup, di sini ada tugas mandiri buat kalian semua. Silakan lihat di PPT ya tugasnya. Nah, nanti kalian kirim saja tugasnya di link ya, silakan. Nah, tugasnya adalah tuliskan hasil resumen materi yang telah kita pelajari di kolom yang telah disediakan ya. Nanti ada di dalam link. Selanjutnya salin kembali di buku catatanmu agar mudah dipelajari kembali ya. Itu nanti tugasnya buat minggu depan. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran. Semoga bermanfaatnya dan bermanfaatnya. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah.